Halo teman-teman semua, pasti nggak asing dengan negara Timor Leste, negara yang dulunya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Leste dulunya lebih dikenal dengan nama Timor Timur atau Tim-Tim. Baru-baru ini, isu merebak di Timor Leste bahwa sebagian masyarakatnya menginginkan kembali bersatu dengan Indonesia. Namun semuanya tidak akan mudah terjadi, karena pasti akan menimbulkan pro dan kontra antara warga Indonesia dengan warga Timor Leste. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hubungan Timor Leste dengan Indonesia, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Timor Leste dijajah oleh Portugis pada pertengahan abad ke-15. Sejarahnya, Timor Leste dulu adalah bagian dari NKRI yang melepaskan diri. Sejarah Timor Leste berawal dari kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang Portugal mulai berdagang dengan Pulau Timur pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada tahun 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur dari tahun 1942 sampai 1945. Tetapi setelah mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, Portugal kembali menguasainya. Era Portugis. Pada era Portugis, selama era kolonial di abad ke-17, pulau ini dikuasai oleh dua kekuatan Eropa, Portugis dan Belanda, yang bersaing untuk menguasai pulau tanpa hasil apapun, sampai mereka memutuskan untuk membagi pulau menjadi dua, dengan Portugis mengendalikan bagian Timor Timur dan Belanda menguasai bagian barat serta seluruh Indonesia. Timor Leste selama Perang Dunia Kedua. Jepang mengambil kendali dari kekuatan Eropa ketika Timor Timur diintegrasikan ke dalam wilayah kemakmuran bersama dengan Asia Timur Raya di bawah pemerintahan Kekaisaran Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Orang Timor Timur begitu saja menerima keadaan tanpa memberikan perlawanan dengan berbagai cara, mulai dari berlari ke atas gunung, bersekutu dengan Portugis yang menjadi sekutu pertama mereka, dan melancarkan perang gerilya melawan Jepang. Revolusi Bunga. Sejarah yang dibuat oleh rakyat Timor Timur berawal dari munculnya revolusi bunga di Portugal. Pada saat itu, pemerintah dalam negeri Portugal sangatlah buruk. Terjadi kerusuhan dan chaos yang disebabkan oleh kudeta militer terhadap Dr. Antonio de Oliveira Salazar. Kudeta ini dinahkodai oleh Jenderal de Spinola. Akibat dari revolusi bunga, tidak hanya mengacaukan kondisi politik dan perekonomian Portugal. Lebih dari itu, sebagai negara penjajah yang sudah menerapkan kolonialisme dan mempunyai beberapa negara koloni, Portugal mempunyai kewajiban mengurusi wilayah koloninya. Salah satu daerah koloni milik Portugal yang telah dimiliki sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pemerintah Timor Timur telah kewalahan menghadapi kudeta militer yang terus-menerus menyerang pemerintahan. Akhirnya dari revolusi bunga, lahirlah kebijakan yang membebaskan daerah koloni Portugal menentukan sendiri nasibnya. Politik yang dulunya tabu bagi warga sipil mulai dilaksanakan secara mandiri dan bebas menentukan arah masa depan bangsa. Begitu pula dengan rakyat Timor Timur yang dicengkram Portugal. Kemerdekaan jangka pendek Timor Timur. Portugis mendapatkan perlawanan yang sangat besar dari rakyat Timor Timur yang menyebabkan kudeta militer pada tahun 1975.
Portugis akhirnya meninggalkan koloninya dan memulai pendirian partai politik oleh rakyat di Timor Timur untuk pertama kalinya. Selama kekacauan politik yang terjadi sesudahnya, Fretilin, yang merupakan partai politik pro-independen, menentang upaya kudeta oleh Partai Pro-Portugis atau UDT, dan membuat deklarasi kemerdekaan sepihak yang membuat negara itu sepenuhnya mandiri untuk pertama kalinya. Kemerdekaan Timor Timur tidak berlangsung lama, meskipun Red Scare menyapu bersih dunia barat. Lepas dari NKRI. Sejarah Timor Leste lepas dari Indonesia memang perlu kita ketahui sebagai bangsa Indonesia. Konflik Timor Timur dimulai pada tanggal 19 Desember tahun 1998. Perdana Menteri Australia, John Howard, mengirimkan surat kepada Presiden RI, B.J. Habibie. Ia mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Sehingga sejarah Timor Leste dan Habibie ini sangat berkaitan pada masa itu. Kemudian Presiden Habibie membahas tentang, tolong dipelajari, apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Tim-Tim masih merasa belum cukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melalui sidang umum MPR, ungkap Presiden Habibie. Pada tanggal 27 Januari tahun 1999, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ali Alatas, mengumumkan menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timor Timur. Jika ditolak, maka pemerintah Indonesia akan merelakan Timor Timur. Hal ini sempat menjadi pro dan kontra. Setelah terjadi banyak konflik, PBB mengumumkan hasilnya. Ada 78,5% yang menolak otonomi, 21% menerima otonomi, dan sisanya tidak sah. Dengan demikian, pada bulan Oktober tahun 1999, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang menggantikan Presiden Habibie, resmi menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAID atas pemerintahan transisi di Timor Timur. Sejak saat itu, bendera merah putih pun diturunkan dan Timor Leste resmi keluar dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan dukungan luar biasa dari PBB. Ekonomi berubah total setelah PBB mengurangi misinya secara drastis. Lantas apa yang menjadi pemicu rakyat Timor Leste meminta kembali bergabung dengan Indonesia? Diketahui, setelah merdeka, Timor Leste malah semakin terpuruk menjadi negara termiskin di dunia. Karena itu, banyak rakyat Timor Leste yang memilih untuk kembali bergabung dengan Indonesia bila diberi kesempatan kedua. Sebuah fakta yang diungkap Bank Dunia menjadi bukti kuat alasan rakyat Timor Leste ingin kembali bergabung dengan Indonesia. Diketahui, perekonomian negara tersebut hanya bergantung pada pengeluaran pemerintah, sedangkan pemerintah hanya memperoleh dana masuk dari dana perminyakan. Dengan kata lain, laporan resmi Bank Dunia pada tahun 2020 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Timor Leste paling lambat dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Begitulah kira-kira alasannya mengapa Timor Leste ingin bergabung kembali dengan Indonesia